Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lam bi-murabih. Sadatul masyayikh wa ulama'an al-fudala wal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, dan juga ustazah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh pemudi, wabil khusus seluruh jajaran pengurus masjid Nurul Islam Sukaraya, juga bapak dan ibu jamaah salat maghrib. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah. Bahasa Arab syukur, bahasa kitanya terima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Bahasa Ogan terima sama apa ya? Terima kasih. Kalau bahasa dusun saya bahasa thank you. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia dan anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah ini tak terbilang banyaknya, tak akan terhitung jumlah dan agungnya, tak akan terhitung. Walaupun bersama, bekerja bersama jin dan manusia, menghitung nikmat Allah enggak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Tapi kadang kita selalu merasa kurang nikmat itu, betul ya? Kenapa kita merasa kurang akan nikmat Allah? Itu karena kita kurang bersyukur. Maka malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa, terutamanya nikmat hidayah, nikmat taufik. Nih, kita sampai ke masjid ini berjamaah, kemudian ngaji, diteruskan berbagai macam amal kebaikan. Ini hidayah, ini taufik dari Allah, dan kita bersyukur akan hal itu. Andaikan hidayah dan taufik dari Allah ini merata, ini masjid enggak cukup,
dengan jamaah. Tapi ternyata hidayah dan taufik itu pilihan Allah bagi hamba-hambanya. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Untuk mendapat kemuliaan, untuk diberikan kemuliaan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita diberikan kekuatan, diberikan daya upaya. Ini kita ibadah, sholat, ibadah ngaji. Apa itu karena kita? Bukan. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu diajarin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ulama menafsirkan lafaz la haula, tidak ada daya upaya Pak melaksanakan ibadah tanpa Allah, nggak bisa. Wala quwwata, kita pun tidak punya kekuatan untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan keburukan dan kejelekan, kecuali tanpa pertolongan, dengan pertolongan Allah. Semuanya illa billahil aliyyil azim, atas pertolongan Allah, atas izin Allah. Maka kita dibiasain baca Bismillahirrahmanirrahim. Ulama nafsirin tuh baknya lafaz bismillah, bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu, dengan izinku terjadi yang telah terjadi kata Allah. Wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan izinku pula akan terjadi apa yang akan terjadi. Jadi semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semuanya adalah qudrah dan iradah, kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, kita semua dikehendaki dalam kebaikan oleh Allah. Menandakan Allah ingin hidup kita baik. Allah ingin hidup kita penuh dengan kebaikan. Bahkan Allah ingin kita nanti pulangnya ke akhirat, ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk hingga kita sebagai umatnya. Kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah nanti di yaumil mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh. Tuh di yaumil mahsyar, saat orang lain tidak bisa menolong kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya yang kita kenal dengan syafaatul Uthman atau syafaatul akbar. Nih, semoga kita nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamat memperoleh mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali untuk yang kesekaliannya Bapak dan Ibu sekalian dikumpulkan Allah dalam bingkai pengajian rutin setiap malam Sabtu di sini ya, ba'da maghrib. Alhamdulillah, yang biasanya diisi oleh guru kita Kiai Saiful Asrori, namun beliau berhalangan hadir. Kemarin putra beliau sakit, sekarang beliaunya pula ikut sakit. Maka kita doain guru kita Kiai Saiful Asrori dan keluarganya yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali, menyebarkan ilmu dan membagi ilmunya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian kami ditelepon oleh beliau untuk menjadi badal. Kalau dalam ilmu nahu badalnya badal golat, badalnya badal golat, badal itu pengganti, golat itu salah. Jadi kalau saya menggantikan beliau itu salah, karena ilmunya juga jauh, ilmu beliau tinggi, al-alim, al-lama, sedangkan saya minim ilmu, minim pengalaman. Tapi semoga apa yang disampaikan nanti benarnya itu taufik dari Allah, salahnya sudah pasti datangnya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu
ilmu, kurang saya kepada pengalaman. Yang benarnya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, temanya apa? Saya juga bingung nih. Biasanya apa di sini? Ngaji fikih ya, ngaji fikih itu beliau aja ya. Saya ngajinya, saya ketemunya dulu ya. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, kita tuh ngaji fikih diajarin penting fikih. Ya, orang tak berfikih sama dengan tak beragama. Orang dengan beramal ibadah nggak pakai fikih sama dengan tidak pakai agama. Karena fikih itu adalah agama, udah bahasa kita. Adalah agama, pengetahuan agama. Cara kita beramal, cara kita beribadah itu namanya fikih. Ngerti kepada agama itu fikih. Ilmunya ilmu fikih. Orang yang ngertinya disebut faqih. Nah, ada fikih ilmunya, yang ngerti fikih faqih. Orang banyak ngerti fikih, fuqaha, jamaknya. Nah, jamaah rahimahumullah, ada satu ungkapan. Manik tafa bita'abudin duna fiqhin faqad kharaja wa bata'a. Ini kata ulama begitu. Siapa saja orangnya, mau laki, mau perempuan, siapa aja merasa diri cukup ibadah, nggak pakai fikih, nggak usah fikih, udah ibadah aja, nggak perlu ilmu fikih. Faqad kharaja wa bata'a, tuh orang keluar dari agama. Dia sudah berlaku bid'ah. Artinya bid'ah itu orang nggak pakai fikih. Karena fikih itu ibadah, tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fikih. Yang pertama mengumpulkan ilmu fikih adalah Al-Imam Abu Hanifah, yang kita kenal mazhabnya sebagai mazhab Hanafi. Itu Imam Abu Hanifah pertama, mazhab pertama dalam Islam, mazhab Hanafi. Apa mazhab itu? Pemikiran beliau tentang tata cara ibadahnya Rasul dikumpulkan dari riwayat para sahabat segala macam. Karena beliau yang paling dekat masanya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 150 Hijriah. Mazhabnya dikenal dengan mazhab Hanafi, mazhab paling tua, mazhab Hanafi. Nah, beliau ini terkenal dengan mazhab qiyas, ahli qiyas beliau. Tinggalnya di Kufah karena waktu itu pemerintahan Islam sudah tidak di Madinah. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib pemerintahan Islam bergeser ke Irak, di Kufah. Yang kemarin menang di Irak ya, Indonesia kalah aja. Jadi bola gitu. Berapa Pak? 3-1 lagi ya. Tapi lolos Pak sekarang. Nah, jemaah rahimahumullah. Itu Imam Abu Hanifah yang pertama mempopulerkan, mengenalkan tentang ilmu fikih. Yang dia kedepankan qiyas. Karena sumber hukum Islam itu ada beberapa, ada 4 yang diakui. Pertama Al-Quran, sumbernya. Tuh, tetesan dari Al-Quran namanya hadis baginda Nabi. Sebab nggak ada yang ngerti Quran kecuali orang yang diturunkannya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkataan Rasul, pekerjaan Rasul itu aplikasi dari Al-Quran itu sendiri dan disebut dengan hadis. Al-Quran sumber hukum, kedua hadis, yang ketiga ijma. Apa itu ijma? Konsensus, kesepakatan ulama-ulama yang hebat, yang kompeten, yang ahli ya. Imam Abu Hanifah hafal Quran aja masih kecil sudah hafal Quran, hafal hadis ya. Imam Bukhari 600.000 hadis dia hafal, berikut sanad dan maknanya. Kita baru 5 aja kompeten kan? Imam Bukhari, maka disebut Amirul Mukminin fil hadis tuh Imam Bukhari. Saya ngajinya cerita ya, enggak apa-apa ya. Nah, Imam Bukhari disebut Amirul Mukminin fil hadis, rajanya orang mukmin dalam ilmu hadis. Hafal dia 600.000 hadis. Kita 60 aja belum ya. Nah, jamaah hadis arba'in
gitu belum. Nah, jemaah rahimakumullah. Terus dilanjutkan ke fikih oleh namanya Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini muridnya Imam Hanafi. Nah, Imam Malik tinggalnya di Madinah. Imam Malik, maka dia itu mengedepankan mengistinbat hukum, menetapkan satu hukum dalam agama itu lewat hadis-hadis baginda Nabi. Sebab beliau tinggalnya di Madinah dan beliau ini orang yang cinta sama Nabi luar biasa. Imam Malik ini dalam biografinya, dalam manaqibnya itu diceritakan Imam Malik nggak pernah naik kuda atau naik ontak selama berada di Madinah. Kenapa? Malu sama Nabi yang sudah dimakamkan di Madinah. Malu. Jadi selama berada di Madinah dia jalan kaki. Walaupun itu jauh, nggak naik kuda, nggak naik ontak. Waktu itu belum ada Mio, ya, belum ada Vario, belum ada apalagi Avanza. Nah, belum. Waktu itu saking takdimnya malu sama Nabi, saking mahabbah cintanya, ada kemuliaan memuliakan Nabi jalan kaki. Imam Malik maka madhabnya disebut dengan madhab Maliki. Beda 13 tahun sama Imam Hanafi. Imam Hanafi tahun 80 Hijriah, Imam Malik lahirnya tahun 93 Hijriah atau 92 Hijriah. Beda 12 tahun atau 13 tahun. Muridnya Imam Hanafi. Berbeda pendapat murid dan guru karena sama-sama pintar, sama-sama pandai dalam ilmu. Terus dilanjutkan oleh madhab kita di Indonesia namanya madhab Syafi'i, ya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang mana? Palestina, Gaza. Lahirnya di tanah Gaza di Palestina. Sekarang dimakamkan di Mesir. Makamnya di Mesir, di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan bisa ke sana kita, ya. Itu madhab kita. Ini apa yang kita praktekkan, tata cara ibadah, sholat, zakat, puasa. Itu Indonesia kebanyakan mayoritasnya memegang paham madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 204 Hijriah. Berapa tahun tuh umurnya? 150 ke 204, berapa tuh? 50? 150 dikurangi 204, 204 dikurangi 150 berapa? 54 tahun. 54. Imam Syafi'i umur. Bapak udah lebih umurnya. Alhamdulillah. Semoga panjang umur Pak ya semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, ini beda nih. Imam Hanafi itu pakai kias. Ilmu menetapkan hukumnya dengan dasar kias banyaknya. Imam Malik dengan dasar hadis. Nah, Imam Syafi'i muncul berada di tengah-tengah itu. Jadi kias dia masukkan, hadis pun dia masukkan dalam penetapan hukum. Maka satu-satunya yang kemudian muncullah ilmu usul fikih. Dari Imam Syafi'i. Kalau fikihnya Imam Hanafi, ilmu usul fikihnya itu Imam Syafi'i. Maka fikih mesti ngaji usul fikih. Kalau ngaji fikih aja nggak ngaji usul fikih, timbang juga. Kaidah fikih usul fikih itu artinya. Insya Allah tiap malam Sabtu di ngaji ya di sini, ya. Alhamdulillah. Itu Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian madhabnya dikenal sebagai madhab Hambali. Itu ada 4 madhab, ya, yang bisa dipakai. Ulama itu banyak yang menjadi mujtahid mutlak namanya. Jadi mujtahid itu ada banyak, Pak. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab. Nah begitu. Nah itu usul fikih menjelaskannya. Nah jemaah rahimakumullah, ibadah nggak pakai fikih, nggak pakai ilmu, bahaya, keluar dari agama kita. Contoh salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Itu ilmu dan itu paten, nggak bisa diganggu juga. Andai kan kita lagi semangat beragama, ya kan? Maghribnya pengen 20 rakaat, sah apa enggak? Enggak jadi. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa aja. Maghrib dilebihin sama dia.
Subuh misalkan, subuh ilmu yang kita dapat itu jumlahnya dua rakaat. Lagi semangat ibadah, pengen 200 rakaat. Jadi apa enggak? Kagak jadi. Bukan dapat pahala, dapatnya dapat dosa. Maka ilmu itu penting, ngaji itu penting. Alhamdulillah kita ngaji membahas ilmu-ilmunya, mazhab Syafi'iyah, takbirnya gimana, rukuknya seperti apa, batal sholatnya seperti apa, kan seperti itu diajarin tiap malam Sabtu, betul Pak ya? Alhamdulillah. Karena fungsinya ngaji nih Pak Bu, salah satu fungsinya ngaji itu ngebenerin perasaan benar, membenarkan perasaan benar. Sebelum ngaji perasaan benar, tapi ketika ngaji dijelaskan oleh guru kita Kiai Saiful lewat kitab dia baca, ternyata kita banyak salah, ternyata kita banyak kurang, betul ya? Makanya ngaji itu membenarkan perasaan benar. Sebelum ngaji benar perasaan, zikir paling khusyuk, sholat paling khusyuk, perasaan, ya perasaan kita. Tapi setelah ngaji, ternyata niat tuh tempatnya di sini. Niat ketika wudhu, tempatnya ketika membasuh muka. Niat di situ. Dan niat itu ternyata bukan dari ucapan yang dihitung. Niat itu tempatnya hati. Berarti mesti di hati mesti ngomong. Niat saya wudhu, mengucapkannya sunnah. Diucapkan supaya memperkuat hati kita. Nawaitul wudu'a biraf'il hadatsin asghari listibahatis sholati fardhillahi. Niat wudhu begitu. Niat mandi pun sama, ya. Ketika kita sebelum ini niatnya sebelum mandi, kalau mandi hadas besar. Ternyata niat mandi itu berbarengan dengan air mengalir ke badan kita. Ngaji itu, ya. Air yang dipakai mandi besar nih, mandi hadas junub ya, mandi jinabah, mandi hadas besar, mandi apa di sini sebutnya? Mandi besar ya, mandi wajib. Nah, disebutnya mandi wajib. Itu airnya mesti air yang suci dan menyucikan, bukan air yang berubah. Bukan air yang berubah. Apalagi air mustama. Contoh, kita mandi tuh, mandi. Air dulu basahin semua ke badan. Ya, jangan bersampo dulu. Jangan bersampo dulu. Hilangkan hadas besar dulu. Air, ratain dulu ke badan. Baru tuh setelahnya mau bersampo atau mau bersampo. Kita kadang-kadang bersampo duluan. Itu air yang kita pakai sampo tuh, terus kita keramas tuh. Itu kan airnya sudah berbau sampo, betul? Berubah warna, berubah bau, berubah juga rasa. Dan itu tidak sah pakai mandi. Maka hadas besar itu kita pakai air dulu, ratain ke badan. Niat saya menghilangkan hadas besar, baru dibilas pakai sabun, pakai sampo seperti itu. Sebelum ngaji kita, masya Allah, wajib aja. Nah, setelah ngaji, perasaan benar dirubah menjadi kebenaran. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah tuh fikih. Ibadah kita penting pakai fikih. Karena nggak pakai fikih keluar dari agama. Terus fikih aja nggak cukup, Pak. Fikih aja nggak cukup. Maniktafa bita'abbudin bil fikhi duna waqin faqad iqtarra wan khada. Itu kata ulama begitu patokan. Orang yang merasa cukup ibadah itu pakai fikih aja, itu pun sama, tertipu dia, terperdaya dia, tanpa pakai wal, tanpa pakai tasawuf. Ilmu batin. Kalau fikih ilmu zahir, ilmu batin hati kita namanya ilmu tasawuf, ngebenahin hati kita. Kalau fikih orang baca Fatihah tidak benar lafadznya, salah, tidak sah sholatnya, kata fikih. Orang berdoa Bismillahirrahmanirrahim, enggak pas hurufnya, enggak pas panjang pendeknya, enggak sah, enggak jadi, kata fikih. Ya. Kalau kata tasawuf enggak dilihat zahirnya, tapi dilihat batinnya. Maka orang tua dulu kita tuh, orang-orang tua dulu ya, kita suka anak kita panas, kalau dulu kan jauh ke bidan jauh, ke dokter jauh, rumah sakit juga jauh. Yang dekat siapa? Nah,
buyang-buyang kita kan datang bawa anak panas minta didoain, betul. Nah itu doanya kadang-kadang mereka dengan ustaz-ustaz sekarang fasihan ustaz sekarang jauh. Mereka berdoa kadang-kadang baca bismillah aja kagak lurus hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar begitu? Nah, Al-Fatihah aja Al-Fatihah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi manjur, Pak. Manjur. Yang sekarang yang fasih Bismillahirrahmanirrahim. Tambah panas. Dibacain Al-Fatihah yang lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin masuk rumah sakit. Bukan? Kenapa? Kenapa coba? Bukan tercemar ya? Kenapa coba? Karena bahasanya baru di lisan, belum sampai bahasa hati. Orang tua kita dulu itu bahasanya sudah bahasa hati. Maka zaman semakin maju, yang pintar makin banyak, yang benar makin sedikit. Dulu nyari yang pintar susah, tapi nyari yang benar banyak. Benar ya? Kalau di kami di Sunda dengar kata pamali. Apa di sini? Apa pamali itu? Itu dulu tuh nggak ada kata jangan begitu dosa, nggak sampai nyebut dosa, cuma nyebut jangan begitu pamali. Itu kata dulu takut sama pamali. Sekarang udah disebut dosanya aja masih berani. Nah jangan rahimahkumullah. Kenapa coba? Saya sempat diskusi. Kenapa ya? Makin canggih zaman, makin banyak orang pintar, tapi makin sedikit orang yang benar. Makin banyak yang tahfidz Quran, makin banyak orang yang belajar ngaji di mana-mana. Tapi kenapa makin sedikit yang benarnya? Karena urusan hatinya yang kehilangan isi hati yang benar. Maka fikih dan tasawuf mesti seimbang jalan. Ya, tasawuf itu ilmu batin, ilmu hati. Lewat apa? Lewat fikir jalannya. Lewat apa? Lewat tafakur. Lewat apa? Lewat istiqomah. Ilmu tasawuf yang ngajarin kita. Maka Bapak semuanya ini istiqomah setiap dalam satu pengajian di sini. Insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau ada pengajian di satu kampung, Pak, rahmat Allah, berkah dari Allah turun ke wilayah ini. Tanda rahmat dan berkah dari Allah, masyarakatnya aman, masyarakatnya damai, masyarakatnya tentram, masyarakatnya penuh dengan rahmat, kasih sayang, saling bantu, saling tolong-menolong dan sebagainya. Itu maka lingkungan mau baik, pengajian ada. Insyaallah ke bawah baik lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang, di mana ada satu pengajian di satu kampung, Bu nih ya, itu bisa memberikan syafaat bagi dua orang. Ini pengajian bisa memberikan syafaat, artinya bisa menebar rahmat dan barokah untuk dua. Yang pertama untuk ahli kampung itu sendiri. Yang kedua untuk ahli mayit itu kampung. Dan ahli kubur kita nih di kampung ini ada pengajian malam hari ini, kebagian semua. Karena pahala dari anak-anaknya, dari keturunannya, dari penerus mereka ini sampai secara otomatis untuk mereka. Alhamdulillah, luar biasa. Kitabnya Al-Bunyah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, ulama tahun 470 Hijriah. Jamaah rahimakumullah. Itu maka fikih dan tasawuf mesti imbang, Kita diajarin dari dulu ya. Kemarin kalau saya ngaji di Imam Bonjol sama Pak Azad nih, suruh ngebahas tasawuf. Sebenarnya budaya kita, tradisi kita itu sudah tasawuf semuanya. Alhamdulillah. Ini ajaran leluhur kita, sudah tasawuf kita ini. Ya, Sumatera Selatan apalagi. Dulu kami di Banten, di Jawa tuh bergurunya ke sini, ke Sumatera Selatan. Ya, ada satu ulama di Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Luar biasa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ulama tahun 1116 Hijriah. Kalau sekarang berapa? 1444 Hijriah. Berarti sekitar
300 tahun yang lalu ya, Syekh Abdul Somad Al-Balimbani itu ulama besar, luar biasa, punya kitab diaji sekarang di pesantren kami, namanya kitab Hidayatus Salikin, bahasa Ibrahim. Itu kitab Hidayatus Salikin karangan ulama Sumatera Selatan. Alhamdulillah, luar biasa kitab Hidayatus Salikin. Isi kitabnya bukan bahasa Arab, Pak, bahasa Melayu. Bahasa kita dulu ya. Sampai saya pun bingung kalau baca kitab itu, nggak ngerti bahasa Melayu. Bahasa saya nemu namanya bahasa tandas. Apa arti tandas? Ada yang tahu nggak? Tandas itu maksudnya apa? Ya kan? Saya di situ baca doa ketika masuk tandas. Saya bilang ini apa? Kalau nggak hafal doanya, saya nggak ngerti itu tandas. Ternyata masuk toilet. Bahasa Melayu itu. Jadi kita diajarin sudah bahasa Melayu kita juga. Alhamdulillah, sampai zikir habis sholat ada, Pak. Syekh Somad Al-Balimbani itu ngajarin zikir habis sholat, istighfar, la ilaha illallah, Allahumma jina minanar, Allahumma anta salam. Itu bersumber dari hadis Nabi. Kita baca bareng-bareng. Kenapa? Banyak yang belum hafal atau ada yang belum hafal. Biar belajar bareng-bareng. Karena doa bersama dengan doa sendiri beda kualitas. Beda kualitasnya. Sama dengan berjamaah, sholat sendiri dengan sholat berjamaah kualitasnya beda banget. Beda. Doa pun sama. Doa sendiri dengan doa bareng-bareng beda kualitasnya. Doa sendiri agak sulit tuh dilihat ijabah kabulnya. Tergantung benar enggak doanya, makanannya benar apa enggak, dan sebagainya macamnya. Khusyuk apa enggak, kudu apa enggak, kudurul qalbi apa enggak. Nah, beda dengan berjamaah. Nih sholat berjamaah, insya Allah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena keutamaan sholat berjamaah luar biasa, Pak. Ya, imamnya nggak khusyuk, makmumnya pun nggak ada yang khusyuk, tapi ada satu makmum itu yang khusyuk berdiri di pojokan, khusyuk sholat. Itu gara-gara orang satu. Semua di berjamaah diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Sekarang dibalik, makmumnya nggak ada yang khusyuk. Makmum, ada yang khusyuk sholatnya. Makmum semua. Allahu Akbar, ingat jemuran. Sami Allahu liman hamidah. Kapan malam dia ingat. Allahu Akbar, sujud ingat kunci motor belum dicabut. Itu salah kita, betul nggak? Nggak khusyuk kemana-mana pikirannya. Tuh, makmumnya nggak ada yang khusyuk. Imamnya khusyuk ternyata. Baca ayat, diresapi makna segala macam. Khusyuk imamnya. Itu sholat berjamaah diterima oleh Allah. Alhamdulillah, karena keutamaan berjamaah. Kemudian sekarang imamnya nggak khusyuk, makmumnya juga nggak ada yang khusyuk satu. Tapi softnya rapi, barisannya rapi, lurus, rapat. Rapat itu bukan ukurannya pakai kaki, entar timbul fitnah. Ya nggak, saling injek pemahalan, ya kan, kebucok di masjid. Ukurannya apa nih? Pundak sama sikut, sama siku ya. Nah, siku kita kira-kira udah nyentuh, jangan terlalu nyentuh, ngamuk kok. Saya sering siku. Nah, jamaah dari Abdullah, softnya rapi, barisannya rapi, karena barokah berjamaah sholat di itu masjid diterima oleh Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Demikian juga doa sendiri dengan doa berjamaah beda kualitas. Kalau doa berjamaah potensi dikabulnya, potensi diijabahnya oleh Allah itu sangatlah besar. Alhamdulillah, makanya kita semoga istiqomah selalu, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak jamaah rahimakumullah, tuh fikihnya dipakai, tasawufnya dipakai. Ilmu sudah kita dapat tiap malam Sabtu pengajian, amalkan. Dikit-dikit amalin, ya, biar bermanfaat. Karena kita diperintah oleh Allah supaya jadi orang yang bermanfaat. Diajarin oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi sesama. Bisa bermanfaat lewat nih mulut kita bermanfaat, mengeluarkan kata-kata yang baik-baik,
mengeluarkan kata yang tidak menyakiti orang lain, itu ya bahasa kita. Karena berangkat dari hati yang bersih, maka akan mulut itu yang bersih-bersih keluar. Karena perkataan cerminan dari hati, wajah kita itu cerminan dari hati kita, senyum kita itu juga cerminan dari hati kita. Bahkan sampai baginda Nabi bilang, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudara itu sedekah. Ini jangan disalahpahami. Ada yang salah paham bahwa sedekah itu, bahwa senyum adalah sedekah. Ketika kotak amal lewat, dia senyumin bah. Begitu ditanya, kok nggak ngisi? Senyum adalah sedekah. Masya Allah. Ini jangan salah paham. Jangan rahimahumullah. Biar manfaat mulut kita keluar yang baik-baik, amal kita ibadah yang baik-baik. Karena diperintah oleh baginda Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, soal manfaat nih, biar ilmu kita manfaat, itu ilmu yang mahal. Ya, guru-guru kami ngajarin tanda-tanda atau jenisnya orang yang bermanfaat. Yang pertama, jenis orang manfaat itu kayak fondasi. Tahu fondasi bangunan, tahu ya? Fondasi bangunan, tahu ya? Ini masjid ini ada fondasinya enggak? Ada fondasinya enggak? Nah, sekarang fondasinya kelihatan apa enggak? Nah, ini bangunan kalau enggak ada fondasi, enggak sekokoh ini, enggak seteguh ini, kita duduk dalam masjid ini pun ngeri, benar enggak? Ngeri. Tapi fondasinya bagus, fondasinya kokoh, mau selantai, mau dua lantai, akan kokoh, akan teguh bangunannya karena ada fondasinya. Itu demikian. Jenis orang yang bermanfaat adalah mereka yang seperti fondasi. Ya, fondasi, pendiri, pelopor kebaikan. Nih pengajian ini, Bapak semua jadi pelopor kebaikan pengajian. Masya Allah, seperti fondasi ke depan yang manfaat untuk generasi di kampung ini. Insya Allah. Kita tidak ingin Pak, anak sama Bapak berantem gara-gara perbedaan pemahaman agama. Betul? Enggak ngomong anak sama orang tua gara-gara beda paham dalam masalah furu'iyah, bukan dalam masalah akidah. Juga kita enggak mau keturunan kita enggak sama nyembahnya dengan kita. Kita sekarang nyembah Allah, khawatirkan anak cucu Pak nanti ke depan masih nyembah Allah apa enggak. Maka adanya pengajian ini terus dikenalkan agama kepada mereka. Alhamdulillah. Tuh yang pertama, Bapak insya Allah orang yang bermanfaat, jenis fondasi, enggak kelihatan dan enggak perlu nampak. Ya, enggak ada bangunan fondasinya pasti di atas, pasti fondasinya dipendam, dikubur, betul. Ya, ini semua nih fondasinya luar biasa. Yang kedua, jenis orang yang bermanfaat itu kata guru kami, jadilah seperti pohon pisang. Tahu pohon pisang? Pohon pisang tahu ya? Nah, ngerti ya pohon pisang ya? Nah, buahnya itu masak kan? Ada pisang Ambon ya. Itu pisang Ambon dari mana? Dari Ambon. Pisang Batu Raja belum ada, pisang Batu Raja. Nah, pisang Ambon. Ya, kadang-kadang di tanah di kita disebutnya durian Thailand ya. Padahal durian ogan. Nah, jemaah dari Bapak. Yang kedua jenis pohon pisang itu pohon pisang. Itu pohon pisang pantang menghilang tanpa memberi kenang-kenangan, pantang mati tanpa memberikan arti. Itu pohon pisang. Pohon pisang jajal tebang, hidup lagi, tebang lagi, hidup lagi. Tapi ketika dia sudah berbuah akan mati sendiri. Benar? Maka hidupnya memberi manfaat. Ketika sudah memberi manfaat sudah ada. Dia nggak peduli untuk namanya dikenal dan segala macam, yang penting memberikan manfaat. Itu pohon pisang. Pohon pisang ditebang muncul lagi, ditebang muncul lagi, mesti dipendam pakai tanah, lalu pun nggak muncul-muncul. Sama dicor atasnya, nggak muncul. Tapi kalau sudah berbuah dia, buahnya kita ambil, otomatis mati sendiri itu pohon pisang. Tapi meninggalkan keturunan yang banyak. Meninggalkan terus kebaikan dan kebaikan manfaat. Kayak Bapak semua yang ada di sini, pengurus masjid khususnya, mengadakan pengajian setiap malam Sabtu, Masya Allah, seperti pohon pisang. Terus kebaikan mengalir. Alhamdulillah. Yang ketiga, jenis kebaikan. Jenis orang yang bermanfaat itu seperti daun pepaya. Tahu daun pepaya Bu?
Bu, daun paya tahu nggak? Tahu ya. Rasanya apa daun paya? Pahit. Rasanya pahit daun paya. Tapi pahitnya daun paya, sari daunnya itu menghasilkan buah pepaya yang rasanya manis kayak saya. Yang rasanya manis, daunnya pahit, getir Pak, tapi buahnya manis. Bahkan itu buah pepaya banyak manfaatnya, betul. Buah pepaya bisa itu ngademin yang panas dalam ya. Mau makan buah pepaya, urusan perut dah pokoknya. Yang mau sehat makan buah pepaya, pencernaan jadi lancar, jadi normal, jadi sehat. Tuh manfaat buah pepaya. Daunnya getir, pahit. Isa ini sudah Isa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai daun pepaya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Salahnya tentu kami bilang tadi itu bodoh kami, kurang kami kepada ilmu. Benarnya taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat untuk semua kami.